Halo traders, kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo di materi edukasi Forex dan Gold. Materi kali ini adalah sebuah kursus singkat di mana saya akan mengajarkan kepada Anda, khususnya para pemula, bagaimana trading menggunakan analisa teknikal dari nol sampai langsung bisa profit. Bagi Anda yang belum subscribe di channel YouTube saya, silakan Anda bisa subscribe dulu di channel YouTube saya, dan nanti jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar Anda. Pertama-tama saya akan bahas dulu apa itu analisa teknikal dan apa tujuan kita menggunakan analisa teknikal ya. Jadi analisa teknikal itu adalah studi harga yang terjadi di masa lalu untuk meramal harga di masa depan ya. Jadi itu adalah definisi singkat dari analisa teknikal. Kemudian apa sih tujuan trader menggunakan analisa teknikal? Hanya ada satu tujuan trader menggunakan analisa teknikal ya, yaitu mengidentifikasi support dan resistance. Sekarang kita akan masuk ke definisi support and resistance dan mengapa support and resistance ini adalah satu-satunya tujuan orang melakukan analisa teknikal ya. Seperti yang Anda lihat di layar ya Bapak Ibu semua, ada dua buah kotak kuning ya, satunya yang di atas ini dan satunya yang di bawah ini ya. Kita mulai dengan yang di bawah ya. Jadi yang di bawah ini disebut sebagai area support. Apa itu area support? Jadi area support itu adalah sebuah area di mana ketika harga mengalami penurunan dan masuk ke area support ini, kemudian harga memantul ke atas ya. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Dengan kata lain, support ini adalah tugasnya, fungsinya menjaga harga agar tidak turun lebih dalam atau lebih rendah lagi ya. Sebaliknya yang di atas ini adalah resistance ya, dia adalah kebalikan dari support ya Bapak Ibu semua, yaitu ketika harga ini dia naik ke atas dan setelah dia masuk ke area resistance ini, harga memantul ke bawah ya, seperti itu. Jadi kebalikannya, resistance ini dia menjaga harga agar tidak naik lebih tinggi ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik mengapa sih analisa teknikal itu hanya bertujuan untuk mencari support and resistance. Alasannya adalah karena pada area-area support and resistance inilah kita akan melakukan open posisi kita ya Bapak Ibu semua. Jadi itu adalah fungsi analisa teknikal dan itu adalah fungsi support and resistance. Karena akan menjadi salah, akan menjadi aneh, akan menjadi awkward jika seorang trader teknikal itu dia trading melakukan open posisi trading tidak pada support and resistance atau tidak menggunakan support and resistance sebagai pedoman dalam melakukan tradingnya. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis resistance yang akan sering kita temui atau yang paling umum terjadi di market ya. Jenis yang pertama adalah support and resistance horizontal ya Bapak Ibu semua. Jadi seperti yang barusan saya kasih contoh ya. Jadi seperti kotak-kotak kuning ini adalah contoh daripada support and resistance yang horizontal atau yang mendatar ya. Gampang ya. Nah, jenis yang kedua adalah support and resistance yang bentuknya itu diagonal seperti ini ya Bapak Ibu semua. Jadi ini kalau tadi ini kan horizontal lurus ya, kalau ini adalah diagonal miring ya. Jadi ini yang disebut dengan trend line ya. Dalam ini adalah contoh dari trend line yang up ya. Jadi up trend line. Jadi ini dia berfungsi sebagai support ya. Ini adalah trend line yang berfungsi sebagai support ya. Kemudian kalau ini adalah contoh dari trend line ya, down trend line yang ini ya. Ini adalah contoh trend line yang fungsinya itu sebagai resistance ya. Jadi itu adalah jenis support and resistance yang kedua, yaitu support and resistance diagonal. Jenis ketiga yang akan sering Anda temui atau yang akan sering Anda gunakan adalah apa yang disebut dengan support and resistance dinamis ya. Dalam hal ini bentuknya adalah berupa moving average ya, yaitu garis merah yang Anda lihat ini ya Bapak Ibu semua. Nanti kita akan belajar tentang moving average lebih dalam di belakang nanti ya. Jadi moving average ini adalah contoh atau bentuk daripada support and resistance yang dinamis, artinya harganya itu akan selalu berubah, bergerak sesuai dengan pergerakan harga ya. Jadi moving average sesuai namanya ini adalah pergerakan rata-rata dari harga dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya kita akan bahas juga sebuah konsep yang sangat penting dalam analisa teknikal, yaitu tentang tren.
Jadi ada 3 buah jenis tren yang kita bisa dapati ketika kita belajar analisa teknikal ya Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah bullish trend atau tren naik ya. Yang kedua adalah bearish trend atau tren turun, dan yang ketiga adalah trendless atau sebuah market yang tidak mempunyai tren karena sedang ada di dalam masa konsolidasi ya. Kita mulai dengan bullish trend dulu ya Bapak Ibu yang Anda lihat di layar yang sebelah kiri ini. Jadi bullish trend itu adalah sebuah tren naik di mana ditandai dengan adanya higher highs dan higher lows atau puncak-puncak dan lembah-lembah yang semakin tinggi ya. Di dalam kondisi market yang bullish seperti ini, kita idealnya hanya mau cari open posisi buy ya. Jadi trade-nya itu buy. Nah, seperti apa cara mengidentifikasinya? Tentu saja sangat mudah ya Bapak Ibu. Kita bisa mengidentifikasi tren itu bahkan dengan mata kita ya. Secara visual seperti yang Anda lihat di sini, itu kita bisa dengan mudah melihat bahwa trennya sedang naik ya kan. Jadi harga strukturnya itu dia membuat higher highs dan higher low ya. Di sini juga ada contoh di mana ketika dalam keadaan bullish, moving average-nya itu juga arahnya itu ke atas ya, seperti ini. Dia bertindak sebagai support ya. Ingat pelajaran yang sebelumnya ya. Jadi itu adalah bullish trend. Selanjutnya adalah bearish trend, yaitu tren turun. Ini adalah kebalikannya ya Bapak Ibu semua. Anda lihat di layarnya sebelah kanan ini ditandai dengan lower highs dan lower lows atau puncak-puncak dan lembah-lembah yang semakin rendah ya, seperti itu ya. Arahnya kita juga bisa melihat secara visual, gampang sekali. Arah harga itu dia turun karena dia membuat lower highs dan lower lows itu tadi ya. Dalam keadaan seperti ini kita hanya mau open posisi sell ya, seperti itu. Ada tren yang ketiga adalah yaitu tadi yang sudah saya sebutkan, adalah sebuah market yang dia itu tidak punya tren atau trendless ya Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah contoh dari market yang tidak punya tren karena dia sedang ada di dalam konsolidasi. Nah, ciri-ciri market yang ada di dalam konsolidasi atau trendless atau sideways ini yaitu bahwa dia memiliki highs dan lows yang relatif equal ya. Seperti yang Anda lihat di sini ya, jadi harga itu bergerak naik turun di dalam sebuah range di mana harga itu tidak punya tren ya. Jadi sekali lagi high dan low-nya itu relatif equal. Dia bergerak di dalam suatu bentuk yang bisa dikatakan sebagai rectangle ya, seperti itu. Dan dalam kondisi yang range seperti ini Bapak Ibu semua, kalau Anda melihat moving average yang berwarna putih ini, dia selalu dilanggar oleh harga ya. Jadi dilanggar ke atas, dilanggar ke bawah, dilanggar ke atas, ke bawah, dan seterusnya ya, seperti itu. Ciri khas lain daripada masa konsolidasi atau market yang sideways ini adalah kita berharap akan terjadinya ledakan-ledakan market yang kemudian akan membawa market ke dalam suatu kondisi yang trending ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu semua, setelah mengalami konsolidasi maka harga mengalami breakout ke bawah sini, dan di sini harga mulai kembali menemukan trennya ya. Contoh ini adalah contoh ketika harga mengalami tren bullish, akan tetapi ya tergantung marketnya seperti apa. Kalau misalkan breakoutnya ke atas ya trennya akan berubah ke atas juga atau tren bullish. Selanjutnya kita akan bahas tentang moving average ya Bapak Ibu semua, salah satu tool yang paling banyak digunakan oleh trader profesional. Kita akan langsung saja plot indikatornya ya, moving average. Kali ini kita akan gunakan aja periodenya 100 dan metodenya itu eksponensial, tapi nanti tentunya ini nanti bisa Anda ubah-ubah sesuai dengan selera Anda ya. Kita klik aja, maka ini muncul yang garis putih ini adalah moving average ya Bapak Ibu semua. Jadi apa itu moving average? Moving average adalah pergerakan rata-rata dari sebuah instrumen dalam periode waktu tertentu ya. Jadi apa fungsi daripada moving average ini? Jadi fungsi daripada moving average ini adalah untuk membantu kita mengidentifikasi tren ya. Jadi seperti yang Anda lihat ya, ketika trennya ini sedang bullish ya, higher highs, higher lows. Moving average ini dia ada di bawah harga ya. Jadi harga itu bergerak di atas daripada moving average. Dalam kondisi yang seperti ini, maka moving average akan memberikan kita indikasi yang bagus dan yang jelas untuk melakukan apa? Open posisi buy ya. Karena ingat, kalau trennya itu sedang bullish, maka kita hanya mau ambil posisi buy ya. Seperti itu. Itu adalah kelebihan daripada moving average ya Bapak Ibu semua. Selanjutnya ini adalah contoh kalau misalkan trennya itu lagi bearish ya, maka moving average ini dia berada di atas dari harga ya. Dan dalam kondisi yang seperti ini, moving average juga memberikan indikasi kepada kita bahwa wah, ini bagus untuk sell ya, seperti itu. Akan tetapi perlu diingat, moving average ini juga punya kelemahannya Bapak Ibu semua. Kelemahan dari moving average ini adalah
Kalau marketnya itu sedang tidak trending atau sedang sideways seperti ini, maka menggunakan moving average itu tidak banyak gunanya buat kita, bahkan akan banyak merugikan kita ya. Seperti yang kita melihat di sini ya, harga bergerak di atas, di bawah moving average tanpa adanya trend. Karena itu kalau misalkan ketika harga itu bergerak di atas moving average, kita melakukan open posisi buy, biasanya kita akan rugi. Kenapa? Karena harga akan dengan cepat juga masuk berbalik kembali ke arah dia ada di bawah moving average. Ini terjadi ketika harga itu sedang tidak punya tren atau sedang sideways. Jadi sekali lagi, moving average adalah suatu tool yang sangat powerful, akan tetapi kita perlu mengenali kelemahannya. Kelemahannya adalah di dalam kondisi market yang sideways itu dia sangat tidak bisa diandalkan. Sebaliknya kelebihannya adalah di dalam market yang trending, apalagi trendingnya itu sedang kuat, maka moving average ini sangat bisa diandalkan. Selanjutnya kita akan bahas tentang oskilator ya Bapak Ibu, sebuah tool yang juga banyak digunakan oleh trader profesional. Ada banyak oskilator ya, ada RSI, stokastik, MACD, apalagi Williams Percent R, CCI dan lain sebagainya. Akan tetapi di dalam video ini saya akan menggunakan RSI sebagai contoh ya. Jadi RSI ini yang di bawah ini ya Bapak Ibu semua, dia mempunyai dua level ya, yaitu level 70 dan level 30. Nah, cara membacanya adalah ketika RSI itu dia bergerak di atas level 70 seperti ini, maka dianggap sebagai area overbought atau jenuh beli, dan sinyal yang dihasilkan itu biasanya adalah sinyal sell ya, biasanya artinya tidak selalu ya. Kemudian sebaliknya, kalau RSI ini bergerak di bawah level 30, artinya dia menunjukkan mengindikasikan suatu kondisi yang oversold atau jenuh jual, dan sinyal yang dihasilkan itu biasanya adalah sinyal buy, tapi sekali lagi tidak selalu ya Bapak Ibu semua. Nah, kebalikan daripada moving average, oskilator ini dia bekerja dengan sangat baik pada market yang sideways. Seperti ini ya Bapak Ibu semua, ketika marketnya itu sedang sideways, kalau misalkan RSI-nya ini dia ada di overbought dan kita sell di sini ya, maka kita akan mendapatkan keuntungan di sini karena harga turun ya. Sebaliknya juga kalau misalkan harga ada di area oversold seperti ini dan kita buy di sini, maka kita juga akan mendapatkan keuntungan karena harga kemudian naik ke atas sini ya. Itu adalah keuntungan menggunakan oskilator, kebalikannya daripada moving average tadi ya. Selanjutnya Bapak Ibu semua, kelemahan daripada oskilator adalah ketika marketnya justru sedang trending ya, maka teknik overbought oversold ini tidak bisa digunakan, atau kalau kita menggunakannya maka kita akan mengalami banyak kerugian. Ini perlu dicatat ya Bapak Ibu semua. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu, seperti ini kan kita melihat harga sedang turun, artinya trennya itu sedang turun. Nah, ketika trennya itu sedang turun, Bapak Ibu mencatat ya, kalau misalkan kita buy di sini ketika harga itu oversold ya, di sini kita buy, di sini kita juga buy ya kan, maka kita akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena kita jelas melihat harga terus turun ke bawah ya. Jadi itu yang perlu Anda ketahui tentang oskilator ya Bapak Ibu semua. Anda harus tahu apa kelemahan dan kelebihan menggunakan oskilator. Sekarang kita masuk ke materi yang pasti sudah Anda tunggu-tunggu semua ya, yaitu bagaimana trading menggunakan analisa teknikal untuk langsung bisa dapat cuan di market ya. Oke, jadi hanya ada dua teknik ya Bapak Ibu semua, hanya ada dua teknik trading dengan menggunakan analisa teknikal. Teknik yang pertama adalah teknik pullback. Teknik yang kedua adalah teknik breakout ya. Kita akan bahas satu-satu. Baik, kita akan bahas dulu teknik pullback ya Bapak Ibu semua. Jadi contohnya ini kebetulan adalah market yang bearish ya. Jadi nanti kalau market yang bullish itu logikanya tinggal dibalik aja ya. Oke, jadi ini Bapak Ibu, market sedang bearish atau sedang turun ya. Dan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ketika marketnya itu sedang bearish, sedang turun, maka kita hanya mau sell, benar ya. Nah, di mana sell-nya Pak? Nah, ini kita akan bahas dengan teknik pullback ya. Kita tahu ini harga bergerak di bawah EMA, kemudian EMA-nya of course ya di atas harganya ya Bapak Ibu semua. Nah, kita itu dengan menggunakan teknik pullback, kita nunggu pullbacknya ya. Kita pullback itu kata lain dari koreksi ya. Jadi kita melihat ini ya Bapak Ibu, harga turun, kemudian di sini terjadi pullback ya, terjadi pullback atau koreksi di mana harga naik nih ya kan. Nah, di mana kita melakukan open posisi sell, kita itu open posisi
sell di area resistance. Ya, sekali lagi, kita melakukan open posisi sell pada market yang bearish itu di area resistance dengan menggunakan teknik pullback ini ya, Bapak Ibu semua. Resistance-nya di mana? Resistance-nya di EMA moving average-nya ini ya, Bapak Ibu semua yang berwarna putih ini. Oleh karena itu disinilah kita melakukan open posisi sell-nya ya. Jadi ini adalah teknik pullback. Sekarang kita akan bahas teknik trading breakout ya, Bapak Ibu semua. Kalau tadi pada teknik trading pullback itu kita melakukan sell pada resistance ya, moving average-nya ini. Pada teknik breakout itu kita sama-sama melakukan sell, akan tetapi bukan pada resistance, tapi sell dilakukan di sini ketika harga break di bawah support ya. Kita tahu ini adalah support ya, Bapak Ibu semua, dimana ketika harga masuk ke sini harga memantul ke atas. Oleh karena itu kita, pada teknik breakout ini kita baru sell ketika harga itu dia break di bawah supportnya ini ya, Bapak Ibu semua. Jadi disinilah kita melakukan open posisi sell. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya, Pak Setio, lebih bagus mana antara teknik trading pullback atau breakout ya? Jawabannya adalah masing-masing punya kelemahan dan kelebihan ya. Teknik trading pullback itu kelebihannya adalah karena kita tadi kan sell di sini ya, Bapak Ibu semua, artinya kita sell di harga yang lebih bagus ya. Itu adalah kelebihan daripada teknik trading pullback. Nah, kelemahan dari teknik trading pullback adalah kita di sini sifatnya lebih spekulatif karena kita tidak menunggu dulu apakah kita tidak melihat dulu apakah moving average yang sedang bertindak sebagai resistance ini dia bertahan atau tidak. Jadi kita nggak nunggu itu dulu, kita langsung aja hajar di sini ya. Jadi itu adalah kelemahannya, kita tidak ada konfirmasi terlebih dahulu. Sebaliknya kalau teknik trading breakout, Bapak Ibu semua, kelebihannya adalah dia ada konfirmasi dulu, ya kan? Jadi konfirmasinya di mana? Konfirmasinya adalah ketika supportnya ini dia sudah breakout ke bawah, dia sudah jebol ke bawah, itu adalah konfirmasi bahwa memang resistance yang ini itu bertahan dan seller kembali mendominasi, ya. Itu adalah kelebihannya. Akan tetapi sebaliknya kekurangannya adalah kita dapat harga sell di sini itu lebih rendah atau lebih jelek dibanding kalau kita dapat harga sell di sini kalau yang lebih bagus ya kalau kita menggunakan teknik trading pullback. Oleh karena itu lebih bagus mana? Itu tergantung dari masing-masing kita aja, pilihan ada di tangan saudara. Last but not least ya Bapak Ibu semua, saya akan bahas tentang risk management. Ini suatu topik yang super penting ya dan tidak boleh dipisahkan dari analisa teknikal, karena begitu Anda memisahkan analisa teknikal ini dari risk management, maka kehancuran akun trading Anda itu adalah sebuah kepastian ya. Saya sudah peringatkan ya. Oke, ada dua aspek yang ingin saya bahas di sini. Pertama adalah risk per trade yang minimal, idealnya itu adalah 1 hingga 2% saja dari modal Anda ya. Jadi dalam setiap trade itu jangan pernah meresikokan lebih dari 2% dari akun trading Anda. Kenapa? Karena begitu Anda meresikokan terlalu besar, ya biasanya tradingnya itu jadi emosional, trading balas dendam dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya itu tradingnya menjadi tidak karuan dan berakhir dengan margin call atau kehancuran akun trading Anda ya. Kemudian aspek yang kedua adalah soal risk reward ratio ya, itu harus minimal 1:1. Apa itu risk reward ratio? Jadi rasio antara risiko dengan reward yang ingin Anda capai. Contohnya begini ya Bapak Ibu semua. Contohnya Anda misalkan mau buy ya kan, Anda mau buy Euro USD misalkan di garis yang berwarna pink atau magenta ini ya kan. Nah, ketika Anda buy di sini dan Anda sudah pasang stop loss-nya itu di bawah di garis kuning yang paling bawah ini misalkan ya Bapak Ibu semua, maka target Anda itu harus minimal di garis kuning yang kedua ini ya. Seperti itu minimal ya Bapak Ibu semua. Kalau Anda pasang targetnya lebih tinggi lagi misalkan di sini, itu lebih bagus ya, artinya risk reward ratio Anda itu mungkin sekitar 1:2 ya, seperti itu. Yang tidak boleh dilakukan adalah ketika Anda buy di sini, stop loss Anda di sini, Anda meletakkan target Anda itu kurang dari rasio 1:1, Anda meletakkan target Anda itu hanya di sini. Nah, ini yang nggak boleh ya Bapak Ibu semua. Karena apa? Karena di dalam jangka waktu panjang akun Anda nggak akan kemana-mana, ya kan? Kalau loss itu loss $50, tapi kalau profitnya tuh hanya 10 atau $20, iya kan? Kalau Anda trading money managementnya seperti ini, maka sampai kapanpun Anda nggak akan pernah bisa profit secara konsisten, ya.
Baik Bapak Ibu semua, saya kira cukup materi kali ini, mudah-mudahan sangat membantu ya. Anda sangat beruntung sekali telah menemukan video ini, karena mungkin di luar sana materi ini mungkin Anda harus membayar untuk mendapatkannya ya. Jadi kalau Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan bisa share ke media-media sosial agar semakin banyak trader mendapatkan manfaat. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya dan salam cuan.